Ding. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ya, kita ketemu lagi ya. Sudah lama nggak ngobrol-ngobrol. Sudah lama nggak ngobrol-ngobrol sama sahabat-sahabat OMG di kelas khusus CA. Jadi banyak yang Japri menanyakan kepada saya, juga sama Mbak Lutfia gitu kan. Aduh Mas, ini ada pembahasan seru nih mengenai CA dan glutathione. Ya kan? Mengenai CA dan glutathione. Jadi sekali lagi ini saya saya share screen dulu ya biar enak. Share screen. Oke, saya coret-coret sini. Ya, saya gedein dulu biar semuanya bisa lihat. Ya, kita mulai dari pembahasan mengenai ini adalah kelas khusus glutathione dan ini kelas khusus CA. Supaya nggak salah tafsir, salah paham gitu kan. Jadi yang namanya kelas khusus glutathione itu adalah kelas yang memang didesain hanya untuk itu saja peruntukannya. Jadi didesain hanya untuk itu saja. Jadi karena riset jurnalnya hanya untuk meningkatkan produksi glutathione, biasa disingkat GSH. Jadi kelas khusus glutathione itu hanya untuk meningkatkan produksi glutathione. Titik. Nah, itu cuma itu berhenti sama situ aja. Bahwa salah satu manfaat dari glutathione salah satunya adalah meningkatkan efikasi atau efek penyembuhan dari kemo atau radiasi, ya memang jurnalnya bilang begitu. Tapi ini hanya satu aspek saja. Jadi harus dibedakan. Ya, ini saya tulis di sini biar jelas ya. Jadi yang pertama adalah sel sehat atau sel normal ya. Kita sebut saja sel normal. Sehat berarti sini kan. Kemudian ini adalah sel CA non kemo. Kemudian ini sel CA yang kemo, yang dilakukan kemo maksudnya begitu ya. Jadi ada tiga. Ah, jadi untuk yang kita sedang bicara antioksidan pada sel ya. Jadi pada sel normal, ketika diberikan prekursor glutathione dalam bentuk suplemen, karena memang jurnalnya berhubungan dengan suplemen, baik itu yang oral maupun intravena. Intravena itu yang disuntik dari pembuluh darah gitu ya. Jadi pada prekursor glutathione diberikan pada sel normal, terjadi kenaikan glutathione. Jadi artinya awalnya sel normal ini tingkat glutathione itu segitu, ya berapapun nilainya. Lalu ketika diberikan asupan, maka terjadi kenaikan. Nah, pada sel CA non kemo juga begitu. Sel CA yang non kemo berarti yang tidak dilakukan kemo. Jadi ketika diberikan apa namanya asupan glutathione, maka normalnya sedikit, begitu dikasih asupan jadi naik. Ini kita bicara kondisi biasa ya. Sedangkan pada sel CA yang kemo, berarti yang dilakukan radiasi atau terapi atau apalah, kan ada beberapa jenis gitu kan. Ini ketika dilakukan kemo, nggak dikasih apapun juga, ini sudah naik. Glutathione naik, dia berusaha untuk naikkan dengan dirinya sendiri. Nah, ini adalah kondisi anomali di sini. Ya, ini kondisi anomali. Kenapa? Itu adalah upaya protektif dari si sel CA-nya untuk melindungi dirinya dari serangan kemo. Maka supaya dia selamat, ya supaya sel CA-nya selamat, pinter ya. Maka dia harus naikin antioksidan di dalam selnya. Maka secara alamiah terdeteksi tinggi sekali. Terdeteksi tinggi sekali. Sedangkan kalau yang normal itu ditambah dulu baru naik. Ya kan nggak diapa-apain tuh. Baru ditambah,
baru naik lewat asupan makanan atau mungkin lewat asupan yang lain, asupan suplemen. Tapi yang kemo itu berbeda. Nah, kemudian jurnalnya juga bilang bahwa oke, ada golongan di mana sebagian melarang untuk memasukkan glutathione ke dalam tubuh dalam bentuk suplemen apapun. Dikhawatirkan justru akan meningkatkan efek protektif dari sel CA ini, ya kan? Tapi jurnal lain bilang berbeda. Itu percobaannya dilakukan di luar tubuh manusia. Jadi sel CA-nya diambil dari tubuh, kemudian diuji cobakannya ke apa namanya cawan, ditaruh di cawan percobaan yang sebagian menggunakan roden atau tikus, kemudian dikurangi molekul glutathione dengan teknik tertentu. Setelah berkurang, kemudian disinari atau dikasih kemo, maka sel CA cepat mati. Tapi itu di luar badan. Jadi ketika dikurangi di luar badan, berhasil, sukses. Tapi percobaan pada manusia nggak sesederhana itu. Kenapa? Karena badan manusia kan kompleks. Nah, ketika solusinya harus dikurangi secara total menyeluruh, tentu tidak mungkin. Kenapa? Karena di dalam badan manusia ada sel sehat, juga ada sel CA. Ya kan, bagi penderita kanker ada sel sehatnya. Jangan cuma melihat sel CA-nya, tapi ada sel sehatnya. Ya kan? Nah, karena ada sel sehatnya, maka golongan yang kedua ini bilang begini, masukkan saja, berdasarkan penelitian jurnal juga, nanti akan terjadi kondisi di mana pathway atau jalur kimiawi pembentukan glutathione itu ada yang namanya feedback inhibition atau penghambatan feedback. Yani ketika sudah terlampau tinggi, maka sel akan men-shutdown dirinya. Sehingga nanti akan terjadi di kondisi tubuh yang normal, itu kan ada sel sehat, ya kan? Ada yang CA. CA memang si GSH-nya, glutathione-nya sudah tinggi sekali, CA yang dilakukan kemo ya. Sedangkan pada yang sehat kan glutathione-nya masih rendah. Maka ketika diberikan asupan glutathione di sini, maka tentu dia berimbas pada sel yang sehat, juga akan berimbas pada sel yang CA. Iya kan, benar kan? Berimbas pada sel yang sehat, juga berimbas pada sel yang CA. Seperti yang suaranya. Ya, saya ulang ya. Ini tadi ada yang login lagi. Jadi ketika dia berimbas pada keduanya, oke, saya ulang ya. Karena dia berimbas pada keduanya, maka tentu yang ini akan lebih cepat turun dibandingkan yang ini. Yang ini justru si GSH-nya, si glutathione-nya akan naik karena dapat asupan. Ya kan, sementara si CA-nya udah tinggi tuh karena sebagai efek protektifnya. Maka ketika dimasuki glutathione dia akan turun. Sehingga efek dari kemo pada sel-sel itu menjadi lebih efisien. Ini yang disebut dengan meningkatkan efikasi atau penyembuhan dari kemoterapi. Nah, hanya sebatas itu saja. Jadi bukan untuk menyembuhkan CA-nya. Nah, maka balik ke sini, pada kelas khusus glutathione, itu materinya hanya meningkatkan produksi glutathione. Yang kebetulan ketika disambungkan dengan sel CA, terjadi adanya anomali. Ya kan? CA. Ini kan dia bisa dilihat hubungannya dengan stres. Berarti ada CA dan stres. Saya pernah bikin video tuh CA dan stres, ya kan? Antara stres dan belief. Kalau masih ingat ada 5 tuh, adalah stres dan positif mindset, ya kan? Kemudian ada stres dan bias optimism. Dan ada stres dan helping people.
Nah, jadi ketika CA disambungkan dengan stres, ini kita harus belajar ini, belajar 4 poin ini. Stres dan belief. Kenapa? Karena orang CA itu pasti stresnya tinggi. Orang CA itu pasti stresnya tinggi. Ketika ditanya, kamu stres nggak kena CA? Oh, enggak, biasa aja saya terima. Nggak mungkin, dia pasti berbohong. Dia tahu secara internal di dalam hati kecilnya dia takut, dia khawatir. Maka stres dia pasti tinggi. Maka 4 poin ini saya buat di YouTube saya itu. Harus dibaca yang ini, harus didengarkan, diulang-ulang kalau perlu. Hubungan antara stres dan belief, hubungan antara stres dan positive mindset, hubungan antara stres dan bias optimism, hubungan antara stres dan helping people. Jadi ini yang helping relief stresnya dia, si pasien, gitu kan? Ada juga hubungan antara CA dan oksigen. Ada hubungan antara CA dan pH. Ini related ya. Jadi ketika oksigennya tinggi, ya kan? Maka pH-nya juga dia ikut tinggi. Karena rumus pH didasarkan pada persamaan Henderson-Hasselbalch. Ketika terjadi penurunan CO2, maka pH-nya naik. Maka teknik-tekniknya ada yang dipakai untuk meningkatkan pH. Itu salah satu aspeknya. Ya kan? Nggak ada hubungan sama glutathione nih. Kenaikan pH, kenaikan O2 ini nggak ada hubungan sama glutathione. Ini topik yang berbeda. Maka kita bisa tulis di sini. Pada kelas khusus CA ada untuk reduce stress. Di glutathione nggak ada. Di kelas khusus CA ada untuk increase pH, specifically oxygen. Di kelas khusus glutathione nggak ada. Ya kan? Ini hal-hal yang berbeda nih. Kita bisa supaya bisa lihat bedanya kan. Nah, kemudian apa lagi hubungannya antara CA dan inflamasi? Ya kan? Sudah jelas. CA itu berarti tinggi inflamasi. Sel yang CA ketika dia berusaha untuk membelah diri secara aut-autan, secara anomali gitu kan, maka dia harus create inflamasi. Dia harus menciptakan inflamasi. Karena dia harus membelah diri. Dia harus menggandakan diri gitu kan. Maka dia harus menciptakan inflamasi. Dan inflamasi itu bisa diturunkan dengan cara meningkatkan produksi asetilkolin. Jadi kalau inflamasinya naik, maka bisa diturunkan dengan menaikkan asetilkolin, ACH. Asetilkolin itu hormon yang dihasilkan dari stimulasi secara parasimpatik, ya kan? Nah, di kelas C itu ada di sini increase asetilkolin. Di kelas glutathione nggak ada, ya kan? Nggak ada. Jadi memang beda peruntukannya kan. Increase asetilkolin berarti lowering inflamasi, gitu kan? Berarti jelas ini tujuannya adalah lowering inflamasi atau menurunkan inflamasi. Nah, kemudian inflamasi kan didefinisikan juga bahwa dia terkait dengan sitokin proinflamasi. Terkait dengan sitokin proinflamasi. Nah, maka ada ritme-ritme yang dipakai dalam kelas khusus CA itu untuk menurunkan ya, atau lowering lah biar nulisnya lebih gampang. Sitokin proinflamasi. Seperti IL-6, kemudian TNF alpha itu ada ritme-ritme seperti 284 itu proven by jurnal dia menurunkan sitokin proinflamasi. Halo, tes 1 2 3. Mudah-mudahan suaranya kedengeran ya. Sama sekali nggak ada suara. Ini sekarang ada suara nggak nih? Oh, terdengar. Ya nanti dari rekaman mudah-mudahan nyambung lah. Dari rekaman mudah-mudahan nyambung nanti.
Ya, tadi nggak tahu nih putus sendiri. Saya nggak ngerti koneksinya, mungkin lagi ada masalah. Oke, lanjut. Jadi untuk kelas khusus glutathione sekali lagi dia hanya meningkatkan produksi glutathione saja, yang kebetulan hubungannya adalah dengan efikasi CA yang sudah terkena kemo. Ya, jadi balik ke sini CA yang sudah terkena kemo, ya kan? Sedangkan hubungan antara CA sendiri ada CA dengan stres, CA dengan oksigen, CA dengan pH, ya kan? Kemudian ada CA dengan glukosa. Kita tahu semua bahwa sehat CA itu rakus akan glukosa. Maka di dalam kelas khusus CA diberikan ritme-ritme, beberapa ritme yang dipakai untuk menurunkan glukosa. Jadi di sini ada reducing glucose atau mengurangi glukosa. Sementara di glutathione nggak ada. Gitu. Kemudian apa lagi di kelas khusus CA? Ada juga untuk, ini istilahnya adalah sel imun yang lahir dari sel lemak atau brown adipose BAT, brown adipose tissue. Brown adipose tissue. Yaitu termogenesis. Dengan apa? Latihan S. Ya kan? Dengan latihan S. Jadi di sini termogenesis. Waduh, bentar ya. Di sini termogenesis atau perubahan dari white adipose tissue menjadi brown adipose tissue. Oke, itu di kelas apa namanya? Di kelas glutathione nggak ada, ya kan? Nggak ada. Makanya di kelas glutathione nggak ada latihan S. Karena memang tujuannya bukan itu. Tuh, jadi di kelas khusus C itu lihat tuh, banyak sekali kan? Banyak sekali. Ada latihan ini, latihan itu. Kemudian apa lagi? Kemudian di dalam sini kita perlu otot. Penggunaan otot, kontraksi otot itu ada osteokalsin di situ, terutama latihan beban. Ada osteokalsin namanya. Jadi salah satu manfaat dari osteokalsin adalah menjaga preserving muscle, menjaga massa otot supaya tidak turun. Iya kan? Nah, di sini kita sebut sebagai muscle preservation atau menjaga supaya massa otot supaya tidak turun dengan latihan beban itu. Maka tetap orang CA harus ada latihan otot. Nggak boleh enggak, kan otot ini harus dipakai. Ya, harus dipakai. Di kelas glutathione nggak ada. Jadi lihat berapa satu banding berapa tuh? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ya mungkin satu banding 10 atau satu banding 12 lah. Oke, jadi ini membedakan sehingga tidak lantas kemudian teman-teman di kelas CA ini menganggap bahwa oh, kalau gitu kita latihan glutathione aja semua. Enggak begitu. Glutathione itu hanya satu aja yang berhubungan dengan peningkatan produksi glutathione. Udah gitu aja, titik. Yang kebetulan ada korelasi dengan sel CA, ada anomali di situ. Anomalinya apa? Bagi sel CA yang sudah dikenai kemo, di situ dia meningkatkan produksi glutathione besar-besaran. Sementara kalau yang normal enggak, gitu kan? Maka logikanya adalah ya udah kita naikkan aja. Nah, itulah kenapa saya bilang di dalam kelas usia ini sudah masuk semua dibandingkan kelas glutathione. Glutathione itu kelas ini aja kelas yang memang berbeda sekali. Bahwa dia ada hubungannya dengan CA, iya. Tapi inilah kelas yang berbeda sekali. Bahwa di dalam kelas usia ada untuk produksi glutathione, iya. Karena jenis glutathione itu kan di sini macam-macam, ya kan? Sekarang kita bahas ya. Nah, bukan glutathione ini judulnya. Tapi judulnya adalah antioksidan. Ya. Ini saya hapus dulu. Oke, antioksidan ini salah satunya adalah glutathione, GSH.
Ini hanya satu aja. Kemudian ada lagi namanya superoxide dismutase atau SOD. Ada lagi namanya katalase. Dan ada lagi namanya karotenoid, karoten. Nah, seperti beta karoten, nah, dari wortel gitu kan, dari tomat, likopen. Nah, itu bagian dari karotenoid tuh. Makanya kalau yang ikut apa namanya camp antara saya dengan PHS, antara OMG dengan PHS, itu ada Dokter Genti yang membawa alat ukur untuk mengukur antioksidan, tetapi jenisnya adalah hanya karotenoid saja. Bukan glutathione, bukan superoxide dismutase, bukan katalase, dan lain sebagainya. Kalau kita bahas ini banyak sekali, panjang sekali. Ini pun ada cabang-cabangnya lagi. Tuh, jadi di kelas khusus glutathione ini bahasanya cuma ini aja. Kita nggak bahas yang lain, nggak bahas inflamasi, nggak bahas termogenesis, nggak bahas natural killer cell, ya kan? Kita nggak bahas adrenalin, kita nggak bahas asetilkolin, kita nggak bahas mengenai nitric oxide, ya kan? Kita nggak bahas itu. Nah, karena jenis antioksidan itu banyak. Nah, maka kita masukkanlah ke dalam paket latihan CA. Jadi kalau ini ditulis lagi di bawahnya itu, kita juga ada untuk antioksidan di sini. Hanya memang tidak secara spesifik disebut kelas khusus antioksidan. Enggak, kita sebutnya kelas khusus CA. Kenapa? Karena memang anomali sel itu kompleks sekali. Maka di sini harus dibikinkan dulu mind mappingnya, mappingnya bikinkan dulu. Ketika mapping sudah dibuat, maka kita bisa kasih opsi-opsi ritme-ritme apa saja. Nah, mungkin pada prakteknya ada sebagian dari peserta CA yang kok saya nyaman ya pakai kelas glutathione, pakai pakai materi di kelas glutathione, kebetulan pernah ikut misalnya begitu kan? Ya enggak apa-apa, enggak ada masalah. Karena ada juga peserta yang kok saya nyaman ya ketika saya praktekkan materi limfatik, ya enggak ada masalah. Iya kan? Ini kan pengetahuan semua. Pada satu titik, ketika misalnya dia sedang dalam situasi sulit, maka yang dilakukan pada saat itu hanya cukup untuk misalnya harus increasing pH dengan cepat. Ya udah dia nggak usah latihan untuk menurunkan inflamasi, karena kebutuhannya pada saat itu naikin pH. Tapi pengetahuannya dia punya. Maka jenis-jenis treatment yang diberikan itu dipahami manfaatnya, begitu, dipahami manfaatnya. Oke, jelas sampai sini ya. Halo, ya, ya kalau ada putus lagi, mungkin koneksinya lah, nggak tahu kenapa nih di sini nih putus lagi nih, koneksinya agak ngaco nih malam ini nih. Padahal tadi baik-baik aja, tadi saya bikin video juga baik-baik aja. Nah, jadi intinya seperti yang ada di gambar inilah. Intinya di gambar bahwa di dalam kelas khusus CA ini materinya ini sudah sangat lengkap sekali. Hanya memang ini sekali lagi diinformasikan bahwa jika pada satu titik kita ini latihannya terlalu banyak, gitu kan, maka dia bisa menjadi overtraining. Supaya tidak overtraining, bagaimana? Ya udah sesuaikan saja, sesuaikan saja. Jadi nggak lantas kemudian dihajar dengan latihan ini, ikut kelas ini, dilanjut latihan ini. Tidak, jangan begitu. Ya kan? Maka dipelajari ritme-ritmenya, pola-pola ritmenya dipelajari. Nah, dengan dipelajari pola-pola ritmenya ini, nanti harapannya adalah kita ngerti bagaimana cara menerapkannya pada satu saat pada titik itu. Jadi misalnya, ya tentu saja semua harus disesuaikan dengan waktu luang kita masing-masing, gitu kan? Sesuaikan dengan waktu luang kita masing-masing. Nah, ketika sudah disesuaikan, maka latihan akan mengikuti dengan sendirinya. Dan kita selalu bilang bahwa tidak mungkin ada yang bisa ideal 100%. Yang bisa ideal 100% itu biasanya pengangguran akut, ya kan? Atau mereka-mereka yang apa namanya? Yang memang secara waktu luang banyak sekali tidak bekerja, tapi secara bisnis finansial mereka lancar gitu kan, punya passive income sehingga waktu luang lebih banyak sehingga bisa latihan sehari 3 jam misalnya begitu, terus setelah latihan sehari 2 jam dia bisa istirahat waktu dengan cukup sekali. Kalau enggak, sesuaikan, sesuaikan. Jadi tidak lantas apa namanya memperbandingkan hanya karena judulnya cancer dan glutathione. Udah, materi glutathione itu cuma satu. Karena pembahasannya pun hanya untuk memahami, memberikan pemahaman bagaimana sel CA itu berperilaku aneh.
ketika dilakukan penyinaran atau radioterapi atau kemoterapi, sel CA berperilaku aneh. Anehnya bagaimana? Dia mendadak memproteksi dirinya sendiri dengan menaikkan produksi glutathione. Justru itu jelek. Justru itu jelek kan? Kenapa? Karena si sel CA-nya nggak mati-mati ketika di kemo. Dia nggak mati-mati ketika di kemo. Karena dia terus-terusan ini apa namanya terus-terusan eh, mempertahankan diri dengan menaikkan produksi glutathione. Justru jelek. Iya kan? Justru yang benar adalah yang naik harus sel yang sehat. Sementara sel CA-nya justru harus turun glutathione-nya. Bagi yang disinar ya, bagi yang dikasih kemo ya. Justru harus turun. Jadi jangan kebalik memahaminya. Iya kan? Sehingga mestinya kelas khusus CA ini jauh lebih powerful dibandingkan kelas khusus glutathione. Glutathione hanya kelas khusus tambahan saja. Tapi saya mau ikut boleh nggak? Tentu saja boleh, nggak dilarang. Nah maka dari itu saya sering bilang kasih panduan kalau di UMG itu. Panduan latihan. Ya ini dibagi menjadi pagi, gitu kan, siang, sore, dan malam. Panduannya kan sudah seperti ini. Nanti tinggal dipilih, ini apa, yang ini apa, yang ini apa lagi, yang ini apa. Diatur sesuai dengan waktunya saja, dengan durasi masing-masing. Seperti itu. Kan ini lebih gampang kan? Jadi bagi mereka yang ikut banyak kelas saya gitu kan, pusing, jangan pusing. Ya sakitnya apa? Itu aja kan. Oh CA, oke di CA udah ada semua nih, udah semua. Oke sebagian materi glutathione, kayaknya saya cocok dengan materi glutathione kelasnya Mas Gunggung yang khusus nih. Ya, kenapa apa masukin aja itu di jam yang berbeda, misalnya di jam siang katakan begitu. Tapi kalau yang nggak ikut bagaimana? Ya pakai materi yang ada di dalam kelas khusus CA. Itu sudah include juga di dalam situ, jadi nggak usah khawatir. Kenapa? Karena tadi prinsipnya di kelas glutathione itu adalah hanya untuk meningkatkan produksi glutathione. Di mana ketika dia disangkutkan dengan sel CA, justru perilaku sel CA ini aneh. Dia disinar, dikasih kemo, naik glutathione-nya, tapi bukan naik bagus ya. Karena glutathione selnya naik pada selnya jadi bagus, justru jelek kalau untuk sel CA. Jadi harus dipahami justru jelek. Maka di video yang dua terakhir itu saya bilang begitu. Justru sel CA itu kenaikan glutathione-nya adalah untuk meningkatkan efek proteksi dia terhadap kemo. Lah tujuan kemo kan mematikan sel CA. Berarti harus diturunkan dong kan gitu logikanya. Iya, dan penurunannya kan bisa macam-macam. Kalau di kelas CA kan natural killer cell, ya kan? Dia matiin sel CA langsung. Efek dari imunitas. Termogenesis, HS protein HSP, HSP ya, heat shock protein. Kemudian menurunkan sitokin proinflamasi, TNF, tumor necrosis alpha diturunkan. Interleukin 6 diturunkan. Ya kan? pH dinaikkan. Sedangkan pH itu lingkungan bagi sel CA. Ya kan? Itu semua dikondisikan tuh. Kalau di kelas khusus CA itu materi-materinya, ritme-ritmenya diberikan di situ. Di glutathione nggak ada. Jadi fokusnya memang berbeda. Ada korelasinya? Iya. Artinya sekarang kita memahami pada gambar ini kan hubungan antara CA dengan antioksidan, terutama GSH atau glutathione. Bahwa ada perilaku anomali. CA dengan stres, anomali. CA dengan glukosa, anomali. CA dengan pH, anomali. CA dengan inflamasi, anomali. Sekarang ada CA dengan glutathione, juga anomali. Maka anomali-anomali dipelajari. Lalu dicarikan solusinya. Iya kan? Nah, jadi bagi mereka yang nggak ngerti cara naikin glutathione dalam waktu cepat atau dalam jumlah besar lewat olah napas, ya nggak ada masalah. Ini hanya salah satu cara saja. Kalau di kelas CA kan cara lainnya ada. Nah, ya kan malah lebih banyak. Cara lainnya adalah tadi reducing stress. Kalau stres berhasil diturunkan, berarti hubungan antara stres itu kan bisa macam-macam. Saya jelaskan di salah satu video yang terpisah tuh. Environmental toxic, relationship toxic, friendship toxic, ya gitu kan. Termasuk keliru dalam menentukan respon terhadap situasi, keliru di dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, pertemanan, persahabatan, dan sebagainya. Toksik-toksik itu akan mengubah karakteristik sistem syaraf di dalam badan kita. Makanya saya jelaskan dalam jurnal itu, keliru kita memilih rasa dalam respon sebuah situasi stres,
maka sistem saraf kita berperilaku berbeda. Berarti reducing stress itu dibahas betul dalam CA tuh. Di glutathione nggak ada. Maka siapapun yang nonton video ini sekarang nih di kelas usia yang juga ikut ngambil kelas glutathione, saya kan nggak ada pembahasan mengenai reducing stress kan. Di CA kita bahas. Mau latihan, tempel dada dulu, ya kan? Sentuh dengan telapak tangan, rasakan hangatnya, arahkan ke jantung. Kita ngomong dalam diri kita sendiri, kita berdoa pada Tuhan, bla 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 segala macam gitu kan? Kita kondisikan supaya pada saat itu kita sedang dalam kondisi yang terbaik. Kita mohon bahwa ini lebang dari istri itu supaya reducing stress. Di glutathione nggak ada, karena memang jurnalnya nggak ada gitu-gitunya, gitu. Dengan reducing stress berarti kortisol turun. Ketika kortisol turun, apa yang naik? Yakni melatonin. Sehingga jadi lebih mudah untuk tidur. Tekanan darah jadi turun, karena stresnya turun, gitu kan? Gula darah jadi turun. Kalau ketika stres naik, gluconeogenesis naik, gula darah jadi naik. Nah, jadi kalau di kelas glutathione nggak ada. Kelas khusus CA ini ada. Increasing pH, naikin pH. Tadi sudah dijelaskan korelasi antara CA dengan pH. Tumor dengan pH. Udah saya bikinkan jurnalnya, apa namanya, saya sederhanakan gambarnya. Di mana ketika pH-nya naik, maka tumornya turun. Ketika pH-nya selalu dijaga normal, maka lingkungan pembentukan CA itu tidak terjadi. Jika pada saat itu ada CA, maka akan mengurangi secara signifikan kemampuan untuk menggandakan diri dari sel CA. Seperti itu. Nah ini, jadi yang seperti ini adalah sesuatu yang dibahas. Jadi intinya adalah bahwa apa yang didapat di kelas khusus CA ini adalah berisi semua pengetahuan-pengetahuan terbaik mengenai ritme-ritme yang terbaik untuk mensikapi kondisi-kondisi yang tadi saya sebutkan di dalam pembagian ini, pembagian yang ini. Nah, hubungan anomali sel, CA dengan stres, CA dengan glukosa, CA dengan brown adipose tissue, CA dengan inflamasi, CA dengan pH, CA dengan otot, termasuk CA dengan antioksidan. Jadi udah masuk semua kalau di kelas khusus CA ini. Hanya tinggal kita pinter-pinter saja. Jadi kalau ada yang latihan kemudian merasa agak-agak overtraining gitu kan, ya tinggal dikurangi aja. Dikurangi. Tidak terlalu dibuat berat begitu kan. Kalau nggak jalan remedial, nanti kita ulangi saja lah. Mungkin malam ini terlalu penuh kali jaringannya. Nanti kita remedial. Bentar, ini saya munculkan dulu. Nah, seperti itu. Ya, ya jelas ya. Jadi bagi yang sudah belajar materi C ini materi paling lengkap sudah. Jangan khawatir. Kalau gitu boleh nggak mas saya ikut kelas khusus glutathione? Ya boleh, nggak ada masalah. Itu kan sebagai pengetahuan. Iya kan, sebagai pengetahuan. Tapi jangan sampai menganggap bahwa glutathione itu segala-galanya bagi pasien CA. Ya, jadi jangan menganggap bahwa glutathione itulah segala-galanya bagi pasien CA. Jangan. Itu hanya satu bagian saja dari anomali sel yang terjadi pada diri mereka yang sedang diuji dengan CA. Hanya itu aja. Di dalamnya jauh lebih lengkap di kelas khusus CA. Iya kan, coba aja tanya sama mereka yang pas glutathione, ada nggak latihan ototnya yang nggak ada, latihan beban yang nggak ada, latihan S yang nggak ada, latihan nurunin stres yang nggak ada, latihan naikin pH yang nggak ada, naikin nurin apa, latihan nurin inflamasi yang nggak ada, latihan nurin glukosa yang nggak ada, karena dia murni hanya glutathione aja, ya cuma itu aja bahasannya. Hanya memang kebetulan ada korelasi, maka korelasi ini saya bahas. Jadi hanya itu aja. Nggak ada yang lain, nggak lantas oh ini hebat sekali materi ini. Udah, justru glutathione tinggi pada sel CA itu justru itu ngawur. Iya kan, kenapa? Karena memang dia sudah nature-nya melakukan proteksi, justru harus diturunkan. Nah, cara penurunannya adalah bagaimana? Ya kita punya aspek-aspek lain untuk menurunkan, ya kan, nggak melulu dengan suplemen. Jadi salah satu aspeknya adalah justru dengan naikin glutathione. Tapi nggak lantas materi glutathione terus itu, enggak. Justru di kelas usia inilah yang kalau dipahami dengan benar, gitu kan, yang kalau dikondisikan dengan benar, dia justru akan punya manfaat paling lengkap dibandingkan kelas-kelas lain. Kelas yang paling lengkap itu cuma dua kalau di UMG. Yang pertama adalah kelas lansia,
Karena ini kelas pengabdian saya terhadap Punawirawan selama lebih dari 10 tahun. Itu kelas paling lengkap. Ada senamnya, ada bla 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 segala macam. Kelas lain cuma olah napas saja. Sama kelas khusus CA. Karena saya tahu persis rasanya gimana ngurusin pasien CA. Ngasih materi yang begini-begini itu nggak begitu signifikan. Kenapa? Karena stresnya tinggi. Tuh, karena orang kalau stresnya sih dikasih apa aja nggak jadi-jadi. Pasti nggak jadi-jadi. Dikasih apa aja nggak bakal beres kalau stresnya tinggi. Maka dikasih dulu penjelasan. Diharapkan baca video, nonton videonya yang 5 itu kan. Stress dan positive mindset, stress dan belief, stress dan positive mindset, stress dan bias optimism, kemudian stress dan helping people. Jadi seperti itu. Kalau ini dipahami betul, baru nanti masuk lagi ke pemahaman berikutnya. PH, pemahaman terus begitu. Jadi semua diselesaikan dengan solusi olah napas, tetapi komprehensif. Arahnya ke situ nantinya. Sedangkan glutathione ya cuma itu aja, nggak ada lagi yang lain, nggak ada pelajaran S, natural killer cell. Karena tujuannya bukan untuk matiin sel CA. Glutathione itu kan antioksidan, ya kan? Tujuannya memberikan efek protektif. Tujuannya kan itu, bukan matiin sel CA. Yang matiin sel CA itu natural killer cell-nya itu, T-selnya itu yang matiin sel CA. Glutathione itu hanya memberikan efek protektif. Ya, gitu. Jadi orang CA itu stresnya tinggi banget, pasti tinggi banget. Itulah kenapa ada setiap mau latihan tuh kita sentuh dada gitu kan, kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing, kita pasrahkan diri bahwa semua dari kita pasti mati, tapi seperti apa jadi matinya kan kita nggak tahu, tapi ini adalah bentuk ikhtiar dengan ilmu. Ini bentuk ikhtiar dengan ilmu, di mana kita berusaha berjuang. Maka motonya kan selama masih ada tarikan napas, berjuanglah, jangan menyerah, jangan terserah. Jadi dengan ilmu itu saya beritahu, reducing stress, ini, korelasi segala macam. Nanti kita belajar rangkai sendiri. Kita belajar rakit sendiri, rangkai sendiri sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan waktu luang kita masing-masing. Dengan cara seperti itu, nanti kita enak. Aduh, orang lagi, misalnya udah dikasih materi CA nih ya, A, B, C, D, E, F, G, katakanlah begitu ya, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, dapat 7 atau 10 ritme lah, misalnya begitu. 7, 10 teknik. Kan nggak mungkin 10-10-nya kita praktekkan semua pada satu saat gitu kan. Ya bisa saja namanya latihan bersama kan bareng-bareng. Tapi kan dalam keseharian, di luar latihan rame-rame, kita ada yang kerja, ada yang ngurus dagang, ada yang ngurus keluarga, ada justru lagi CA juga ngurus orang sakit, ya kan. Ada wis macam-macam, macam-macam. Jadi kita harus atur itu. Karena kita punya pengetahuan bahwa ini reducing stress, ini. Kita sesuaikan nanti pada saat itu, oke kita lagi apa nih situasinya pada saat itu. Oh saya lagi, aduh mas ini terus terang, saya rasanya pengen nangis hari ini. Kenapa? Saya lagi capek badannya, lagi pegel habis kemo, lagi remuk, tapi saya harus masih ngurusin orang sakit. Siapa kebetulan bareng dengan itu orang tua saya sakit. Ya kan? Ya dia harus bareng dengan ngurusin orang yang sakit padahal dia sendiri lagi sakit. Ya mungkin sakitnya lebih berat. Maka dia ingat ini, dia ingat materi yang CA yang ini. Dia ingat materi CA yang ini. Nah, stress dan helping people. Jadi ketika di stress dan helping people itu saran saya ditonton betul-betul. Karena di situ jurnalnya sangat clear sekali. Ketika ada seorang yang meluangkan waktu lebih banyak untuk menolong orang lain padahal dia lagi sakit parah, maka dalam tubuhnya terbentuk molekul tambahan yang membuat dia jadi berkurang stresnya. Ada sesuatu yang keluar gitu. Malah jadi makin panjang umurnya karena jurnalnya bilang begitu. Orang yang sakit berat masih sempat nolong orang itu justru diperpanjang usia nggak mati-mati. Asal dia nolongnya ikhlas kan begitu. Ya nggak ikhlas pun dianggap sebagai kebaikan lah, apalagi ikhlas kan. Jadi saat dalam kondisi aduh mas saya lagi begini, lagi sakit tapi saya harus nolong. Ikat aja jurnal ini bahwa di sini kita nolong orang itu untuk nolong diri kita sendiri. Berarti pengetahuan di kelas CA ini bagus nggak? Bagus. Di kelas glutathione nggak ada pengetahuan seperti ini. Ya kan? Sama juga pengetahuan mengenai bias optimisme. Ya, bias optimisme ya. Yang ketiga ini. Ini di kelas glutathione nggak ada. Di kelas C ada. Apa itu bias optimisme? Ya ini ketika ada sebuah stres yang kecil, durasi pendek,
lalu kita masuk ke dalamnya, maka kita bisa survive di situ dengan sangat mudah, relatif mudah. Contoh, tahan napas 45 detik, tahan napas 60 detik, kontraksi otot maksimal, dorong tarik selama 30 detik, katakanlah begitu ya. Atau celup tangan di es selama 1 menit sampai 3 menit, katakanlah begitu. Sesakit-sakitnya kita celup es, cuman semenit dari 24 jam, ya kan, cuman semenit. Setelah itu selesai. Kalau kita ketakutan atau merasa sakit luar biasa, tinggal angkat tangan saja. Dilap, beres. Berarti kalau stresnya kecil, stresnya pendek, short term, kita bisa beroptimis di situ, membangun optimisme. Tapi lain kalau stresnya jangka panjang. CA itu adalah jenis stres yang jangka panjang. Di mana hari Senin dia kena CA, Selasa masih ada, Rabu masih ada, Kamis masih ada, dari bangun tidur sampai tidur lagi, dia masih bersama CA itu. Jadi gimana cara dia membangun optimisme? Sementara dihantam terus-menerus dengan kenyataan bahwa dia masih kena CA, belum sembuh-sembuh, udah upaya kemo, udah minum ini itu segala macam, sampai mungkin nggak masuk akal pun dijalani gitu kan. Nah di sini diajarkan bagaimana strategi di kelas CA, yakni memecah stres besar itu menjadi stres-stres kecil dan kita berusaha jadi pemenang di situ. Kan diajarkan caranya. Bagaimana cara jadi pemenang? Pertama, ketika ada latihan yang ada tahan napasnya, berusaha untuk lolos atau berhasil menyelesaikan latihan itu dengan senang gembira. Lalu kita harus rancang bahwa kalau audionya 90 detik dirasa berat, turunkan menjadi 45 detik dulu. Lalu naikkan jadi 60, naikkan lagi jadi 70, naikkan lagi 80, nggak kuat, turunkan lagi jadi 45. Yang penting kita bisa lolos di setiap stres-stres kecil itu. Jika 3 menit terendam es dirasa berat, maka lakukan 30 detik dulu. Lolos nih 30 detik, waduh bisa saya, hatinya senang. Maka setelah itu dia jadi pemenang pada stres kecil, ya kan? Dia ngurusin stres besar dulu nanti. Kita bertarungnya nanti dengan CA benerannya. Kita bertarung dengan stres-stres kecil yang dibangun di dalam kelas CA ini. Jadi menang 30 detik, besoknya naikkan 45 detik rendam es. Besoknya naikkan 1 menit rendam es. Besoknya naikkan 70 detik rendam es. Besoknya naikkan 90 detik rendam es. Besoknya naikkan 2 menit rendam es. Terus sampai mencapai target 3 menit. Jika lolos, maka kita jadi pemenang pada stres-stres kecil itu. Dorong tarik pakai beban yang sudah ikut kelas CA3 misalnya. Naikin osil kalsium dengan cara kontraksikan otot dengan beban. Ketika dikontraksikan dengan beban, maka terjadi hal yang berat sekali di situ. Sudah suruh tahan napas, katakanlah begitu ya. Kemudian disuruh kontraksi kali-kali lipat. Ya udah mulai dari yang pendek dulu aja. Start dari 30 detik kontraksi ototnya menang. Naikin 40 detik menang. Naikin 50 detik menang. Naikin 60 detik menang. Terus begitu. Maka dia pelan-pelan mengkondisikan hari demi hari itu jadi sebagai pemenang. Dari stres-stres kecil yang dia rancang, yang dia susun, yang kita bantu di dalam kelas CA itu kita susun sedemikian rupa supaya dia jadi pemenang terus-menerus. Maka tanpa sadar, nanti pikiran bawah sadarnya, alam bawah sadar dia akan menganggap bahwa semua aktivitas fight yang dilakukan hariannya itu adalah aktivitas yang menghasilkan kemenangan. Jadi ini strategi untuk yang bias optimisme ini. Kalau langsung dihadapkan pada CA yang katakanlah sudah stadium 4, stadium 3 gitu kan, yang setiap harinya masih ada, nggak berkurang-berkurang ukurannya, nggak kelar-kelar, kita pasti kalah. Wong dia stay di situ terus-menerus, kok lebih baik kita geser dulu sudut pandangnya. Nah ini yang saya sebut dengan istilah stres dan bias optimisme. Kita pecah stres besar itu menjadi kelompok stres-stres kecil dan kita menang di situ. Kita hadapi stres kecil menang, kita hadapi stres kecil menang, kita hadapi stres kecil menang, kita hadapi stres kecil menang. Tahan napas 30 detik menang, lolos, berhasil. Tahan napas 60 detik menang, lolos, berhasil. 75 detik nggak kuat mas, turun lagi jadi 60. Cari kondisi yang kita selalu menang. Tapi jangan terlalu rendah juga, ya kan? Hanya karena 30 gampang, 30 aja lah kan gue selalu menang. Ya, justru kita harus naikin dikit-dikit. Naikin dikit-dikit. Tapi rasional, sesuai kemampuan. 90 detik berat mas. Ya udah berhenti di mana mampunya? 75. Oke, bikin dari 45, 50, 65, 75. Dan menang semua. Sekali naikin ke 90, masih kalah. Jangan putus asa, ulang lagi 75.
Nanti ulang terus begitu. Sehingga nanti terekam dalam pikiran bawah sadar dalam memori kita bahwa kita terus-menerus berjuang menghadapi situasi-situasi stres-stres kecil yang dirancang sedemikian rupa dan kita menang terus. Iya kan? Jadi begitu kita tuh berhadapan sama yang gedenya, insya Allah menang. Berikutnya juga di sini ada yang berhubungan dengan positive mindset. Nah, positive mindset sini. Ini juga nggak kalah pentingnya. Wah, kita harus berpositif, Mas. Saya bayangkan saja badan saya gini. Iya bisa, memang itu sih gampang lah. Sekedar membayangkan saja kan. Tapi kan rasa yang ada di dalam hati nggak bisa dibohongi kan. Dia kadang-kadang nggak yakin dengan dirinya sendiri ketika berusaha untuk mempositifkan pikirannya atau mempositifkan perasaannya. Maka memang perlu latihan. Latihannya adalah kita berikan satu set latihan yang ada tahan napasnya, yang ada begini-begininya, ada gerakannya, untuk reducing stres ini. Karena kalau yang reducing stres ini belum berhasil dilakukan dengan baik, mesti susah. Yakin saya, mesti susah. Iya kan? Mesti susah. Nah, seperti itu. Ini penting lah untuk kita pahami. Baru kemudian ada brown adipose tissue. Latihannya berupa rendam es, penurunan glukosa, penurunan inflamasi, penaikan asetilkolin, peningkatan pH, osteokalsin, latihan otot, dan seterusnya. Ini semua nggak ada di dalam kelas glutathione tuh nggak ada. Itu cuma ada di dalam kelas khusus CA. Jadi bisa saya bilang powerful sekali kelas khusus CA itu. Tinggal kita mensikapi saja secara bijaksana. Kita buat bertahap CA1, CA2, CA3 yang masing-masing dibikin progresif. Supaya apa? Supaya tubuhnya nggak kaget. Supaya tubuhnya nggak over gitu, nggak overtraining. Kalau langsung gebret diberikan materi CA3 pada orang-orang yang baru belajar olah napas, yang baru kenal mungkin dari jalur Pajarot gitu kan, atau jalur lain, atau yang sama sekali nggak tahu, berat pasti. Maka kita bikin progresif, CA1 dulu ikuti, pelajari, pahami, nggak cuma sekedar latihan. Nanti di CA2 naik lagi, ada tambahan ini pengetahuan. CA3 naik lagi tambahan ini. Jadi 3 bulan mereka latihan, mereka sudah punya modal cukup, serta sudah punya bekal yang cukup banget untuk melakukan perubahan secara banyak hal. Hanya murni lewat olah napas saja, iya kan? Nah, jadi arahnya ke situ. Bahwa di dalam OMG ada kelas-kelas lain, itu nggak ada masalah, itu silakan saja. Ada rezeki, mau mensupport pengembangan OMG, ikuti kelas-kelas yang bersesuaian, gitu kan? Waduh, Bluetooth lain menarik nih, ikut, nggak apa-apa. Jadi kan ada pengetahuan, oh ternyata ada ya cara untuk begini. Yang siapa tahu gitu kan, pada kasus-kasus tertentu malah jadi obat, malah jadi manfaat. Tapi tidak lantas menganggap kelas CA-nya itu jadi hilang total, enggak kan? Berkali-kali saya bilang, glutathione itu bukan solusi untuk mematikan CA. Dia solusi terhadap radikal bebas, antioksidan, yang sifatnya adalah memproteksi dari radikal bebas. Kan itu dasarnya kan? Yang justru ketika kita melihat sel CA, dia anomali. Karena glutathione mendadak jadi tinggi akibat penyinaran. Bukan karena efek penyinarnya, bukan. Karena sel CA-nya merasa terancam. Karena terancam, maka dia berusaha menaikkan kadar glutathione dalam dirinya yang justru harus diturunkan karena itu anomali. Di CA, di kelas khusus CA, justru diajarkan ada cara ini, cara ini, cara ini, ritme ini dengan berbagai macam jenis manfaat. Nah, itu yang ingin diberitahu bahwa yang ini adalah hanya bagian kecil saja pengetahuan sebagai pendukung. Boleh nggak saya ikut kelas khusus glutathione? Ya sangat boleh sekali. Disarankan pun kalau ada rezeki ya ikut saja sebagai penambah pengetahuan, iya kan? Ya kan saya baca ada yang ketika latihan materi glutathione langsung enakan. Tidak lantas materi CA jadi jelek, ya enggak. Justru efek dari materi-materi yang diberikan khusus CA ini signifikan terhadap penurunan atau bahkan untuk mematikan sel CA-nya. Jika kemudian ada efek-efek yang bisa dikurangi atau dinyamankan dengan yang lain, seperti misalnya kelas limfatik, kelas glutathione, ya itu bagus sekali. Ya nggak ada masalah kan? Kalau nggak pun tinggal mengurangi dosis saja. Nah itu.
Jadi sekali lagi, buat teman-teman semua di kelas usia ini adalah kelas yang istimewa. Saya ada dua kelas yang memang eh, paling lengkap. Yang pertama adalah kelas lansia yang mewakili seluruh pengalaman lebih dari 10 tahun di kelas Purnawirawan Angkatan Laut. Maka situ ada senamnya, ada olah napas cepat, lambat, ada bla 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 untuk limpati, semua lengkap lah, komplit, diberikan secara progresif. Yang kedua adalah kelas khusus CA, karena saya tahu persis gimana susahnya, gimana angelnya gitu ya, untuk merawat atau menangani pasien CA, terutama yang berhubungan dengan stres. Maka reduce stres itu pelajaran pertama. Seperti itu. Jadi ini banyak sekali aspek-aspek yang harus diberesin gitu kan kalau untuk CA itu. Dikasih olah napas yang bagus pun jika stresnya masih tinggi, ya tentu juga tidak memiliki efek signifikan, ya kan? Nah, maka itulah. Jadi mudah-mudahan tetap menyemangati bagi teman-teman di kelas khusus CA, kita buat progresif CA1, CA2, CA3 ini tujuannya adalah untuk membuat tidak overtraining. Yang sudah tahu sampai ke CA3, latihan sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan kekhususannya, dan sesuai dengan durasi waktu yang tersedia pada saat itu. Dan case yang terjadi pada saat itu yang bisa saja berbeda. Bisa saja stresnya lebih tinggi dibandingkan sebelumnya pada hari Senin misalnya. Tapi hari Selasa lain. Rasanya kok lemes hari Selasa gitu kan. Lihat cek pH-nya turun. Hari Senin lagi tinggi tuh. Hari Rabu bisa jadi lain lagi. Aduh kok rasanya kok remek nih tulang-tulang nih kayak dilolosin linu-linu kayak disayat-sayat gitu kan. Mungkin inflamasi lagi tinggi. Cek gula darah lagi naik. Ya turunin inflamasi. Turunin gula darah gitu kan. Reducing glucose. Bisa jadi aduh ini nggak nyaman banget rasanya ada kebas-kebasnya. Udah latihan es termogenesis masuk. Plep. Jadi udah materi udah lengkap sekali. Itu nggak ada glutathione. Tapi kalau pengen masuk situ latihan, belajar, boleh. Di kelas khusus CA ada latihan untuk penguatan otot. Ya. Penguatan otot. Dikuatkan dengan dorong tarik, dengan gerakan-gerakan tertentu, dengan latihan beban, osteokalsin naikin. Antioksidan juga ada. Karena jenisnya kan banyak antioksidan. Glutathione itu hanya salah satunya saja. Nah, begitu. Mudah-mudahan tetap menyemangati bagi teman-teman semua di kelas khusus CA. Insya Allah bahwa materi yang diberikan ini adalah powerful sekali. Asal pelajari ilmunya. Sekali lagi saya sering bilang, pelajari ilmunya bukan sekedar pelajari tekniknya. Jadi sekali lagi, pelajari ilmunya bukan sekedar pelajari tekniknya. Karena teknik itu gampang. Apalagi di OMG itu semuanya sudah serba audio, ya kan? Tapi pelajari ilmunya. Sampai ketemu di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Tetap semangat.